Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belinda Nur Alifa dari 11 IPS 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi dari halaman 30 sampai 34 dengan judul subbab tenaga kerja dan angkatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun pada subbab tenaga kerja dan angkatan kerja, saya hanya akan menjelaskan materi angkatan kerja. Untuk materi tenaga kerja, silakan ditonton video sebelumnya. Apa sudah ada yang tahu apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, bersedia atau berkeinginan jika mendapatkan kesempatan kerja. Ternyata ada dua unsur pokok tenaga kerja. Yang pertama, ada pekerja, yaitu orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, dan yang kedua, ada pengangguran, yaitu seseorang yang tidak bekerja atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab selanjutnya ya, yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Yang kedua, jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat. Yang ketiga, jenis-jenis tenaga kerja yang berhubungan dengan produk. Sekarang mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Ternyata jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya juga dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama, jenis tenaga kerja terdidik, yaitu jenis tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran dalam suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya sarjana muda, sarjana ekonomi, doktor, master, atau insinyur. Lalu yang kedua, ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan keahlian dalam suatu bidang melalui pengalaman pekerjaan. Contohnya pelukis, montir, dan tukang masak. Yang ketiga, ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang hanya bermodalkan atau mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh pabrik, atau pembantu. Yang kedua, jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenis tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang mengandalkan jasmani atau tenaga dalam proses produksi. Yang kedua, ada tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang mengandalkan pikiran dalam proses produksi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk dibagi menjadi 2. Yang pertama, tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan jumlah barang yang dihasilkan. Yang kedua, ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dan biayanya dikaitkan dengan operasional pabrik. Kita sudah ada di subbab yang terakhir nih, yaitu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Minimnya kesempatan kerja membuat para pekerja dan para pencari kerja harus memiliki kemampuan yang berkualitas. Nah, kemampuan-kemampuan yang berkualitas ini bisa kita dapatkan melalui pendidikan dan pelatihan, magang, pengelolaan prestasi tenaga kerja, dan pengelolaan produktivitas tenaga kerja. Sekarang kita ulas satu-satu ya. Yang pertama, ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dilakukan agar pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan para tenaga kerja dapat berkembang. Pendidikan dan pelatihan ini juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga swasta, atau juga dapat melalui beasiswa pendidikan. 2. Magang. Magang ini tujuannya agar budaya kerja dan standar operasional manajemen perusahaan dapat diserap baik oleh mereka yang melaksanakan magang untuk selanjutnya diterapkan di tempat mereka bekerja. 3. Pengelolaan prestasi tenaga kerja. Pengelolaan prestasi tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara meningkatkan profesionalitas dalam bekerja dan pemberian penghargaan kepada tenaga kerja yang berprestasi. Tujuannya agar nantinya tenaga kerja yang berprestasi ini dapat menjadi inspirasi tenaga kerja yang lainnya dalam bekerja. 4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui peningkatan gizi, kesehatan, kualitas mental, serta spiritual. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembawaan materi. Semoga berguna bagi kita semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.